Bagaimana kabarnya adik-adik? Semua dalam keadaan sehat ya? Harapan kakak semua adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang sukacita. Jikalau ada juga yang dalam keadaan sakit, kakak doakan biar adik-adik boleh Tuhan pulihkan, agar boleh fit mengikuti ibadah kita. Kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Baik adik-adik yang ada di rumah, seperti biasa sebelum kita memulai ibadah kita akan menyanyikan Mars Pelkat PA. Adik-adik, kakak persilahkan untuk berdiri. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Kami pujuk bermulia, oh betapa rindukan kasih sayang dan gembira. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Berdiri di sana, jadi diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus selamat sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 340. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan kedua. Selamat, selamat datang wahai kawanku. Selamat, selamat datang wahai kawanku. Kami bergembira dan menyambutmu. Selamat, selamat datang wahai kawanku. Tuhan memberkati, menyertaimu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur buat kasih Tuhan yang masih boleh kami rasakan. Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu agar boleh menikmati ibadah pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, dan firman Tuhan boleh kami terima dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Kita akan bermazmur. Adik-adik yang ada di rumah, buka Alkitabnya ya. Kita baca Mazmur pasalnya yang ke-113. Kita baca dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 113 ayat 1 sampai dengan 9. Kita baca secara bergantian di bawah judul Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya,
Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, Pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyurkan. sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, Yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat? ke langit dan ke bumi, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya, Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah. sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik yang ada di rumah dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 214. Kita akan nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Yesus memanggil. Dan membaca sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga tiba saatnya kami mau membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati agar ibadah ini boleh terlaksana dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Hosea pasal pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, Hosea pasal 1, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kita akan membaca secara berbalasan. Kakak akan membacakan ayatnya yang ganjil dan adik-adik semua membaca ayatnya yang genap. Judul: Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel.
Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkannya baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel." Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik semua tetap sehat ya dan tetap bersemangat. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang keluarga Bapak Hosea. Ada yang pernah mendengar Bapak Hosea? Ya, Bapak Hosea adik-adik mempunyai seorang istri yang bernama Ibu Gomer. Ini seperti gambar yang di sini. Dalam perkawinan itu adik-adik, mereka dikaruniai oleh Tuhan 3 orang anak yang bernama Yisrael, Lo-ruhama, dan Lo-ami. Seperti ini adik-adik. Yisrael, Lo-ruhama, dan Lo-ami. Nah adik-adik tahu ternyata adik-adik masing-masing dari nama anak Bapak Hosea ini mempunyai arti. Anak yang pertama bernama Yisrael, artinya Allah menabur atau menyebar benih. Di sini nama itu dipakai sebagai ancaman bahwa Tuhan akan menghukum Israel dengan menyebarkan atau mencerai-beraikan orang-orangnya seperti petani menyebar atau mencerai-beraikan benih. Dan anak yang kedua adik-adik yaitu Lo-ruhama, yang artinya tidak ada belas kasihan. Anak yang ketiga yaitu Lo-ami, artinya bukan umatku. Nah adik-adik, kok bisa ya nama-nama dari anak dari Bapak Hosea ini memiliki arti yang tidak baik semua? Bukankah kalau orang tua kalau memberi anak nama itu mempunyai arti yang baik adik-adik? Ternyata nama-nama dari
Nama-nama anak dari Bapak Hosea itu dipilih langsung oleh Allah sebagai peringatan bagi bangsa Israel bahwa Tuhan akan menghukum Israel karena tidak setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mengapa bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan? Karena mereka lebih memilih untuk sujud menyembah dan beribadah kepada patung buatan tangan manusia yang dikenal dengan nama berhala. Padahal adik-adik, selama ini Tuhan selalu setia kepada umatnya. Tuhan setia menjaga, setia memelihara dan memberkati kehidupan bangsa Israel, adik-adik. Sungguh sedih hati Tuhan, adik-adik. Sedih sekali hati Tuhan karena perbuatan bangsa Israel ini sangat melukai hati Tuhan karena mereka dengan mudahnya mereka berpaling dari Tuhan. Nah, adik-adik, meskipun Bapak Hosea sudah membawa pesan Tuhan melalui kehidupan keluarganya, tetapi bangsa Israel tetap tidak mau mendengarkan Bapak Hosea. Bangsa Israel sudah tidak lagi sayang kepada Tuhan, mereka sudah tidak lagi setia kepada Tuhan, dan mereka tidak setia lagi beribadah kepada Tuhan. Akibatnya, bangsa Israel yang tidak setia itu akan menerima hukuman dari Tuhan. Mereka akan diserahkan Tuhan, mereka tidak akan mendapatkan belas kasihan, dan mereka tidak akan diakui lagi oleh Tuhan sebagai umatnya, adik-adik. Nah, adik-adik, tentu adik-adik tidak mau kan kalau kehidupan adik-adik Tuhan tidak lagi berbelas kasihan kepada adik-adik. Tuhan itu mau kita untuk selalu setia kepada Tuhan, adik-adik. Melalui firman Tuhan kita pada pagi hari ini, dan pada hari ini juga tanggal 2 Mei dikenal sebagai Hari Pendidikan Nasional, adik-adik. Nah, di Hari Pendidikan Nasional ini yang jatuh tepat pada hari ini, adik-adik dididik oleh firman Tuhan agar adik-adik tidak bersikap seperti bangsa Israel. Karena Tuhan akan sedih dan menangis ketika melihat adik-adik bersikap tidak setia. Karena itu adik-adik, jadilah anak Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana caranya, adik-adik? Yang pertama yaitu adik-adik harus selalu menghadiri atau mengikuti IMPA pada setiap hari Minggu yang dilakukan secara online. Dan yang kedua yaitu setia berdoa kepada Tuhan, maupun adik-adik lagi susah atau adik-adik lagi senang, adik-adik juga harus tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, dan yang terakhir adik-adik yaitu selalu membaca firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita akan selalu diingatkan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di saat kita susah atau kita senang, tetapi kita yang harus tetap setia juga kepada Tuhan, bahwa kita harus tetap setia memelihara kesetiaan itu kepada Tuhan dan kepada orang lain. Nah, adik-adik, maka dari itu marilah kita untuk selalu tetap setia kepada Tuhan dan tidak pernah meninggalkannya. Dan kita tetap selalu bersemangat, kita tetap selalu mengikuti IMPA dan tetap selalu berdoa kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik. Amin. Untuk merespon firman Tuhan kita, marilah kita menyanyi Kidung Ceria 23, Anak-anak puji nama Allah, dan anak-anak kasih pada Allah.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Ajarlah kami Tuhan untuk boleh menjalankan firman Tuhan yang sudah kami dengar ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa buat adik-adik layan kami Tuhan, di dalam masa tumbuh kembang mereka, di dalam masa pendidikan mereka yang mereka jalani secara online Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau selalu memberikan semangat kepada mereka di dalam menjalankan setiap proses pendidikan mereka sampai saat ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga mau memberkati para orang tua di dalam mendidik dan mengajar adik-adik kami Tuhan di dalam pelajaran online mereka. Dan kiranya Tuhan juga mau tolong memampukan, memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada orang tua adik-adik kami ini Tuhan. Biarlah mereka boleh membantu adik-adik kami untuk menjalankan proses belajar mengajar di rumah. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, kiranya Tuhan juga mau menyertai adik-adik kami di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berikan mereka kekuatan, kepintaran, dan kesehatan Tuhan. Dan biarlah mereka juga tetap selalu semangat mengikuti IMPA walaupun secara online Tuhan. Dan biarlah mereka selalu memiliki kerinduan untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami GPIB Maranatha Tanjung Selor Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para presbiter, para pengurus pelkat, para pelayan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, juga para komisi-komisi gereja dan segala panitia ataupun setiap organisasi yang mendukung gereja kami ini Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan selalu melindungi, menaungi kehidupan keluarga mereka, dan kiranya juga mereka boleh selalu tetap setia melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, khususnya daerah kami Kabupaten Bulungan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para pemimpin daerah kami Tuhan. Biarlah para pemimpin kami Tuhan boleh menjalankan proses pemerintahannya dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah mereka juga dapat menjalankan program-program yang semuanya untuk mensejahterakan kami masyarakat Kabupaten Bulungan. Kami juga mau berdoa buat kami semua Tuhan di Kabupaten Bulungan ini Tuhan. Biarlah kami boleh mendukung proses vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah kami untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Dan biarlah seluruh masyarakat kami Tuhan boleh tervaksinasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dan kiranya juga Tuhan, walaupun proses vaksinasi sudah berjalan, biarlah kami masih selalu tetap patuh menjalankan protokol kesehatan Tuhan, tidak abai, tidak lengah karena adanya vaksinasi ini Tuhan. Karena dengan kami taat dan setia menjalankan prokes, kami harapkan penyebaran virus COVID-19 boleh terputus Tuhan, dan daerah kami boleh kembali aman, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kapan waktu yang tepat yang Tuhan berikan kepada kami untuk putusnya mata rantai penularan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak layan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, semangat untuk tetap melayani Tuhan. Buat kakak-kakak layan yang sudah melayani, Tuhan juga mau selalu berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka dan semangat. Dan buat kakak-kakak layan yang belum sempat ambil bagian, kiranya Tuhan Yesus juga menolong, mengetuk pintu hati mereka. Biarlah di ibadah-ibadah berikutnya mereka boleh berkumpul bersama kami. Kami
juga mau berdoa buat kakak-kakak multimedia yang ambil bagian dalam proses rekaman IMPA, kemudian kakak-kakak yang ambil bagian dalam permainan organ ataupun musik. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus juga mau selalu berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, dan biarlah mereka tetap setia melayani Engkau dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kakak mau menyampaikan bahwa persembahan yang nantinya adik-adik kumpulkan di rumah nanti bisa dititipkan kepada orang tua yang akan datang ke gereja hari Minggu nanti ya. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita mendengarkan ayat nas Alkitab yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 30 ayat 5 yang berbunyi demikian. Ya, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita akan memuji Tuhan dalam Kidung Ceria 223 untuk mengiring persembahan kita. Tuhan, ambil hidupku. Marilah berdiri, kita mau persembahkan pada Tuhan, kita mau berdoa. Ya Tuhan, terimalah ungkapan syukur kami ini. Kiranya persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati pula para majelis jemaat yang akan mengelolanya. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami bawa persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, lakukanlah firman Tuhan yang telah adik-adik dengar di dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Kita menyanyi Kidung Ceria 317, bait yang pertama hingga baitnya yang kedua. Bersama
didik, marilah kita berdoa. Bapa yang baik Tuhan, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah IPA pada hari ini. Kiranya firman yang telah kami dengar boleh kami pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah telah selesai. Sampai bertemu minggu depan.